Ya, jadi memang ada perbedaannya tentu karena Ini dari Bapak sendiri atau ada temennya? ada ya beberapa yang saya lihat. Kalau tadi kan saya pengusaha kehidupan ya, seperti saya bilang sebelumnya. Nah, ada beberapa memang ada perbedaan. Ya, kembali yang tadi saya awal itu ngomong, ada namanya kepemimpinan itu modelnya bos, yang benar pemimpin. Nah, rata-rata kenapa orang yang memang basicnya pengusaha atau itu rata-rata jiwanya bos, rata-rata nih. Bedanya pemimpin sama bos kita harus tahu dulu nih. Kalau pemimpin itu dia bekerja bersama-sama sama timnya untuk mensupport. Dia yang ada di depan. Dia jadi teladan dulu, contoh, baru yang lain ikutin. Dan jadi siapapun dari background apapun untuk menjadi gembala itu bukan setelah sekolah Alkitab wajib jadi gembala, yaitu wajib ya karena dipersiapkan secara khusus. Tetapi kalau ada orang yang bukan berlatar belakang kan sekolah Alkitab tetapi dia menemui visi dan panggilannya untuk menjadi sebuah gembala, dan dia berlatar belakang mungkin seorang pekerja profesional atau mungkin dia latar belakangnya seorang karyawan atau mungkin dia latar belakang apapun, ingat, yang mengangkat dan menempatkan orang sebagai gembala itu bukan dirinya sendiri. Pengembalaan itu pengabdian seumur hidup. Ya, saat kita ada panggilan Tuhan menjadi gembala, bukan mencari validasi manusia supaya kita bilang, wah kita hebat, kita bagus, khotbahnya bagus, keren, mantap. Yang hanya berhak memvalidasi kita ya hanya Tuhan. Jadi kita ngapain cari pengakuan manusia? Jadi kalau buat saya pribadi melayani itu, standar kesuksesannya apa? Sampai orang yang kita layani bisa melayani orang lain lagi. Nah itu aja sih. Beniol. 3, 2, 1, go. Selamat datang di podcast Bangku Jemaat, suara jemaat yang duduk dari paling belakang. Bersama saya Andi, Saya Romel, dan saya Steven. Hai. ngapain ya tadi begini? Ngapain sih mau bantal tuh kamu? Ini kan ceritanya Apa tuh? kita kan lagi pada ini nih heboh-heboh tentang drama Cina. Nah, biasa kalau drama Cina tuh kalau lagi tidur begini, tiba-tiba ada simbal. nah lagi tidur begini tiba-tiba bunyi musik tadi terbangun-bangun sudah ada di kaisar. Jadi kaisar siapa, CEO apa, ketemu siapa, jadi orang penting kayak gimana. Lah ini permasalahannya pas gua bangun, kenapa gua ada di bangku jemaat paling belakang ya? Makanya jangan suka menghayal tiba-tiba jadi CEO. Kayaknya ini persis banget dengan tema kita pada hari ini Iya, ya. mantap. Apa sih Kandi? Apa tuh? Gembala atau CEO? Waduh, bikin curang lagi. Alah. CEO itu adalah Chief Everything Officer, segalanya dia ngerjain. Tadi berarti tolong ya sebelum menyebutkan singkatan disurvei dulu. Kenapa dibercandainnya adalah Chief Everything Officer? Bisa ya. Karena gembala kadang-kadang ngelakuin segala hal. Semuanya. Bisa aja ngelesin. Mulus. Iya dong. Smooth man. Mungkin kalau gereja-gereja besar udah ada yang bisa ngurusin ke sini ke sono. Benar. Coba kalau gembala-gembala kayak Kebon Jeruk di mana? GBL Miracle Menara Kebon Jeruk Jakarta. Ibadah setiap 16.30. Ayo. Ayo. Jadi kalau mau yang hujat langsung boleh langsung datang. Iya dong. Nah, Pasang iklan kata Pak Produser. iya. Biar kayak nyebut pulang Noel. Jadi Ya. kenapa kita bahas itu karena Ya. kadang-kadang gembala tuh mirip sama CEO. Oh iya benar sih benar. Karena katanya. banyak gereja-gereja dibentuk seperti perusahaan Oh, gitu. apakah boleh gereja menggunakan sistem perusahaan? Jeng. Jeng. Seru ya dibahas ya. Iya. Banget nih. Jadi sebenarnya kita masuknya ke sini nih. Kemana? Masuknya ke sini. Studio ini ya.
Jadi pertanyaan pertama nih yang di pikiran saya nih ya. Jadi kan kalau misalnya ya ada ya 10 kurang lebih 10 jemaat lah ya. Ada 10 jemaat dari 100. Terus kira-kira kan kalau misalnya banyak tuh gerejanya, jemaat ada yang tahu nggak ya siapa sebenarnya yang mengembalakan dia? Kalau ditanya ini tiba-tiba yang dijawab ternyata kayak gembala-gembala komselnya doang yang dia tahu. Nah ini kan menjadi permasalahan. Jadi Emang salahnya di mana? Iya, kayak merasa nggak deket sama yang di atasnya. Gak pernah muncul gembalanya. Nah, CEO banget kan? Siapakah CEO itu? 1, 2, 3, 4. Yo, check it out, yo. Kesian banget. Tapi Ya, lanjut. Menurut baik kan gaji editor. makanya pasang iklan di sini. Pasang iklan. Lanjut ya. Ya, nih menurut bapak gembala nih berdua, oke nggak sih sebenarnya kalau gereja dijadiin kayak perusahaan? Kalau saya singkat pada jelas nggak oke sih. Kalau kayak perusahaan telak-telak gitu ya. Kenapa? Sistemnya. Kenapa? Ya beda lah sistem melayani, kita melayani dengan sistem perusahaan itu aja udah beda. Gembala ini kan pemimpin, perusahaan itu bos. Nah itu aja udah beda tuh kalau kita mau jabarkan. Nah Bapak Steven, Uncle Steven. Aku setuju sekali. Mau apa lo? Iya. Gua setuju. setuju ya. Jadi selesai ya. Gak ada tempat. Cari aman dia. Cari aman dia masa setuju. Tapi benar dari hati yang terdalam setuju kan? Aku setuju bahwa nggak apa-apa juga kok kalau mau pakai sistem profesionalitas Berarti di lu nggak gereja. setuju. Berarti lu nggak setuju. Ya kan gue lanjutin makanya. Seperti biasa kita ada transisi. Ya. Kenapa? Ya, lanjut. 3, 2, 1, go. Jeng 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 jeng. Emang gini, skip aja lama. Kenapa Anda setuju gereja seperti perusahaan? Gini ya, kita itu gereja selalu merasa bahwa semuanya tanggung jawab Bapak Gembala. Karena apa? Bapak Gembala yang dapat visi dari Tuhan. Bapak Gembala adalah gembalanya. Bapak Gembala adalah pemimpinnya. Bapak yang harus mikir, Bapak yang harus bertanggung jawab. Sedangkan gereja itu bukan milik Bapak Gembala, tetapi milik umat Tuhan yang harus dikelola dengan baik. Dengan baik dan bersama-sama. Kalau semuanya cuma ditaruh sama gembala, ya akhirnya itu jadi kayak gembalanya, CEO-nya. Bahkan cenderung bukan CEO-nya juga, babunya juga. Dia yang udah doain, dia juga yang mikir cari duitnya, dia yang kelola mau jalannya ibadah seperti apa. Lo yang ide, gue yang ngerjain. Nih buat anak gue nih yang ada di gereja gue. Dia yang punya ide, gue yang kudu jalanin. Karena merasa apa? Kan kita di sini anak-anak Bapak, jalanin maunya Bapak. Hey, Marilah kemari. Hey, hey, hey. Kirain mau nyanyi lagu kotak. Hey, yang ada di sana. Jangan nanti kita copyright ya. Ya. Lanjutin, hey. Jadi apa yang tadi dia? iya makanya Dia udah dibentak-bentak tuh, orang yang dibentak kayak kenapa? tanggung kenapa? Hey doang. jangan sampai nih gue habis selesai episode ini langsung di WhatsApp nih. Itu Bapak maksud di video itu saya ya? Enggak ya. Percayalah ini cuma settingan production. Padahal dari hati banget itu Iya. Ya kalau tersinggung ya silakan. Kurang asem lu. Gak boleh. Nggak boleh ya. Jangan tersinggung ya nak. Percayalah Bapak Sarage. gitu katanya. Iya, artinya gini loh, gereja adalah milik Tuhan. Standar moralnya adalah melayani dengan hati. Tetapi untuk membangun gereja dengan standar qualified yang profesional itu juga perlu. Kenapa? Karena liarlah rakyat bila tidak ada apa?
Apa? Tidak ada pemimpinnya. Pemimpinnya baca Alkitab gak sih lu? Lu ngomongin apa nih? Itu ayat itu tuh di mana sih ayatnya Pak? Amsal. Amsal. Amsal berapa sih? Lihatlah Coba tanya rakyat. Pak Produser. Lihatlah rakyat kalau tidak ada Tidak visi. visinya. Tidak visi, ya. There is no vision. Pikir gak bisa, saya biasa tinggal di Konoha di arah rakyat kalau tidak ada sembako. Bisa begitu. Jonggol. Ya begitu. Nah, there is no vision. Nah, visi itu kalau mau dicapai harus punya strategi, gitu. Nah, kalau nggak punya strategi, tidak di manage dengan baik, tidak punya strategi yang mumpuni, the right man in the right place. Yes. Ya, nantinya gereja itu cuman kayak milik dominasi satu orang aja sih, Kak. Menurut saya gitu. Nah kalau sekarang kan banyak nih gembala-gembala itu juga termasuk pengusaha gitu. Mungkin ada kenalan gitu ya. Kalau menurut kalian mereka bisa membedain gak sih? Mungkin ini kalian bisa cerita aja gitu ya. Mungkin ada temen atau teman sekerjaan di gereja gitu-gitu bahwa mereka pengusaha juga gitu-gitu. Kalau dari mereka yang kalian lihat bisa terlihat nggak bedanya dia sebagai gembala atau seorang owner atau CEO perusahaan gitu? Oh iya, kalau Dari cara-caranya mereka menggembalakan gitu-gitu. ya kalau berbicara pengusaha nggak usah jauh-jauh. Saya adalah pengusaha hidup sehari-hari bergumul dengan Tuhan. Bagaimana menopang jemaat? Itu pengusaha. Tentunya ya emang ada bedanya lah. Ya enggak. Gue juga gembala tapi gak susah itu juga. Tapi kan kita mengusahakan hidup sehari-hari. Jangan kayak gitu banget apa. Nanti di pikiran mereka kita begini mau cari duit tahu. Emang iya. Tapi kita susah. Enggak lah. Ada iyanya. Kan kita akan pakai dengerin sampai habis ya. Jangan gampang. Ya. Jelas dari awal. Ya. Kalau kalian pengen lihat kami tidak miskin, makanya pasang iklan di sini. Masuk aja bridgingnya. Enggak lah. Di mana ada panggilan Tuhan, di situ ada Penyediaan Tuhan. Amin. Providencia Dei. Tapi kalau ada yang iklan mau kan? Iya. Iya. Gak apa, santuy lah. Oh. Oke. Lanjut. Lanjut. Ayo lanjut. Gimana? Ya, jadi memang ada perbedaannya tentu karena Ini dari Bapak sendiri atau ada temennya? ada ya beberapa yang saya lihat. Kalau tadi kan saya pengusaha kehidupan ya, seperti saya bilang sebelumnya. Nah, ada beberapa memang ada perbedaan. Ya, kembali yang tadi saya awal itu ngomong, ada namanya kepemimpinan itu modelnya bos, yang benar pemimpin. Nah, rata-rata kenapa orang yang memang basicnya pengusaha atau itu rata-rata jiwanya bos, rata-rata nih. Dari semua karena banyak beberapa orang pengerja itu kalau saya dengerin curhatnya modelannya sama semua. Begitu. Jadi bedanya pemimpin sama bos kita harus tahu dulu nih. Kalau pemimpin itu dia bekerja bersama-sama sama timnya untuk mensupport. Dia yang ada di depan. Dia jadi teladan dulu, contoh, baru yang lain ikutin. Nah, beda dengan kayak misalnya sistem bos. Nah, itu biasa ditargetin dan kalau misalnya gagal, dia rata-rata nggak mau disalahin. Dia salahin bawahannya. Nah, itu bedanya sih. Mungkin Pak Steven ada lagi. Mas Steven aja loh. Ya kan nanya. Ya kalian ya masa mau gue tanya yang di depan sono? Oke, pertanyaannya apa tadi? Kalau kalian punya temen yang jadi gembala atau pengusaha gitu kan, atau seorang CEO. Nah, Ada bedanya. dilihat kehidupannya atau cara dia menggembalakan, ada perbedaan nggak? Atau sama di malah dunianya yang duniawinya sebagai CEO-nya dibawa sebagai gembala. Yang aku temuin ya selama melayani sejauh usiaku sejauh ini, sudah pantaskah sejauh ini? Jeng 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 jeng. Bukan sudah pantas, sudah paham. Iya. Oke, rata-rata orang yang dari kerja sekuler kalau dikasih kepercayaan di gereja dengan alasan profesionalitas, mereka tuh kepengennya melakukan hal-hal yang profesional juga di dalam gereja. Tapi kadang-kadang suka banyak yang nabrak. Salah satu yang nabrak adalah mereka mau atur Tuhan dengan pikirannya sendiri.
Sedangkan profesionalitas perlu nggak? Clear administration perlu nggak? Birokrasi perlu nggak di gereja? Perlu. Supaya tertata, supaya nggak jadi liar, supaya lebih rapi, supaya semuanya lebih baik. Tetapi jangan lupa, siapapun kita, apapun latar belakang kita, dan seberapa besar pun pendapatan kita, di hadapan Tuhan ini kita sama-sama hamba dan daulos. Makanya bangunlah relasi yang baik dengan Tuhan. Ketika kita lakukan sesuatu, kita bukan hanya sekedar sedang mengerti apa yang jadi maunya Tuhan, tetapi kita juga menghamba sepenuhnya dengan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus sendiri menjadikan dirinya itu contoh, ya, yaitu dengan apa? Servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Ya, meskipun Tuhan itu memiliki semuanya dan menciptakan semuanya, tapi dia tidak, meskipun dia juga setara dengan Allah, tapi firman Tuhan katakan ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah menjadi milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Nah, kadang-kadang orang-orang kaya, pengusaha, owner, CEO yang memang sudah punya posisi di luar, ketika dia masuk ke dalam, dia juga mau bawa pengaruhnya di dalam, bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk memperluas pengaruhnya bahwa dia adalah orang yang hebat, orang yang patut diperhitungkan. Nah, ini nggak boleh. Profesional, yes. Servant leadership, yes. Egosentris, no. God-centris, yes. Mantap. Nah, gue mau nanya lagi soal pendapat kalian, bahwa kalau seorang pemimpin gereja atau gembala itu kan tugasnya merawat jiwa, ya. Benar. Ya nggak? Nah, apa pendapat kalian sama gembala-gembala yang suka buka cabang? Buka cabang apa nih? Indomaret. Jawa ya. Cabang gereja. Cabang gereja. Ya, maksudnya gerejanya tuh buka cabang terus, jadi kayak ngejar target gitu. Bukan dirawat dulu jiwanya, dibikin berkualitas. Oke. Tapi pokoknya gereja penuh, buka lagi gitu. Ya, ini berarti berbicara ekspansi nih, Iya. contohnya. Ya. Nah, kalau buat saya sih gak ada yang salah dengan namanya buka cabang ya sebenarnya. Tapi kalau saya prinsipnya gini, kualitas jangan dibalik nih ya. Kualitas menghasilkan quantity. Kadang-kadang orang berharap quantity dulu gue mesti banyak. Yang sehat justru adalah kalau buat saya pribadi, secara pribadi, dari yang berapapun Tuhan percayain dulu nih, mau berapa orang gitu kan, mau cuma ber-5, ber-6, ber-12, itu aja dulu kualitasnya dibangun, pengenalan akan Tuhan yang dibangun. Baru setelah itu kuantitas akan bertambah, baru ya nggak ada masalah untuk dia buka cabang. Tapi kan tujuannya gini dulu, buka cabang itu bukan sekedar supaya nama dia makin terkenal nih, atau komunitas ini, gereja ini makin terkenal. Bukan. Ya, bukan. Tapi supaya bagaimana bisa menjangkau jiwa-jiwa di tempat yang belum terjangkau. Nah, Cakep. Nah, masalah kalau yang sekarang terjadi kan, semuanya buka di Jakarta. Kayak gitu misalnya. oh ya, kalau itu saya juga bisa jawab juga tuh, karena saya pun begitu. Sekarang lagi mengalami juga yang namanya, jadi ada kita kan perintisan itu suka ada ditanyain, ngapain sih bikin kolam ikan di tempat yang udah ada kolam Ikannya. ikan juga, ya kan? Saya bilang saya nggak mau ternak cupang, saya mau mengembalakan, ya kan? Jadi intinya gini loh, karakter setiap pemimpin atau gembala itu beda-beda. Kita mesti tahu itu dulu, kan karakter manusia beda-beda. Ada gembala yang bersifat tegas, ada yang orangnya lembut, panjang sabar gitu. Dan beberapa jemaat itu kan juga kebutuhannya beda-beda. Ada karakternya juga beda-beda. Jadi kalau misalnya ada jemaat yang cocok dengan gembala yang tegas, ya silakan. Ada jemaat yang cocok dengan gembala yang lemah lembut, silakan. Nah, kadang-kadang orang tuh maksa. Misalnya ada satu gereja di sini yang mungkin dengan kriteria satu gembala yang tegas gitu kan. Terus ada jemaat yang hatinya lembut banget, sekali ditegesin hancur dia berkeping-keping. Akhirnya gak mau gereja lagi, males lagi, akhirnya gak ada gereja lagi yang cover. Nah, dengan hadirnya gereja baru dengan pemimpin yang karakternya ini berbeda, ya tentunya kan bagus untuk mengcover jemaat-jemaat yang memang gak cocok dengan yang sebelumnya. Tapi kembali lagi, ini dasarnya semua harus berlandaskan dengan Kristus sebagai pusat gitu, bukan dari figurnya. Itu sih. Oke, Uncle Steven.
Ingat nggak di beberapa episode yang sebelumnya kita sempat bahas tentang jawatan-jawatan. Nah, salah satu jawatan itu kan ada rasul ya. Rasul itu yaitu penerobos, pendobrak, pembuka tempat-tempat baru pelayanan. Tujuannya tuh buat apa sih? Saya setuju banget. Reach to unreach. Menjangkau yang tidak terjangkau. Lah, kan Pak, yang ini aja belum jadi. Yang ini aja udah banyak dan belum sepenuhnya jadi loh. Gereja, kalau mau tahu gereja itu bukan didasari dengan kepemimpinan CEO. Gembala yang visioner harus berani buka tempat penggembalaan baru. Kenapa ketika dia membuka tempat penggembalaan baru, ketika dia diutus, gereja yang ada sekarang harus berjalan dengan jawatan-jawatan yang lain yang Tuhan percayakan. Itu yang benar. Kalau seandainya gereja itu nggak bisa hidup tanpa figur gembala yang bersangkutan, itulah yang akan menyebabkan seseorang menjadi CEO atas gereja Tuhan. Makanya tugas gembala adalah bergerak cepat, bergerak tepat, mempersiapkan. Ketika berani membuka sebuah pelayanan, berani juga memberikan kepercayaan kepada orang-orang di dalamnya. That's why kembali di statement saya di awal, setuju nggak ada profesionalitas masuk di dalam gereja? Ya setuju banget. Percepatan untuk membuat orang-orang jauh lebih matang. Itu dibutuhkan supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan itu bisa bergerak lebih luas dan menjangkau lebih banyak. Ingat ya, pelayanan Tuhan itu harus bergerak lebih luas dan menjangkau lebih banyak. Nah, kalau Uncle Stephen kan setuju ya kalau ada orang profesional ada jadi gembala gitu-gitu ya. Begini, siapapun dapat menjadi gembala apapun backgroundnya. Asal Apa tuh? itu ketetapan Tuhan. Yes, betul. Karena kalau Tuhan yang sudah pilih, nggak ada yang sanggup untuk membatalkan pilihan Allah. Kita tidak bisa bilang bahwa Petrus bukan pengusaha. Petrus adalah nelayan. Salah juga. Nggak 100% benar. Dia nggak cuma sekedar cari ikan, dia juga jual ikannya loh. Dia juga hidup dari tangkapannya itu, ya kan? Nah, ketika terjadi transaksional itu kan ada sebuah usaha, dan itu adalah pengusaha, gitu. Dan jadi siapapun dari background apapun untuk menjadi gembala itu bukan setelah sekolah Alkitab wajib jadi gembala, yaitu wajib ya karena dipersiapkan secara khusus. Tetapi kalau ada orang yang bukan berlatar belakang kan sekolah Alkitab, tetapi dia menemui visi dan panggilannya untuk menjadi sebuah gembala, dan dia berlatar belakang mungkin seorang pekerja profesional, atau mungkin dia latar belakangnya seorang karyawan, atau mungkin dia latar belakang apapun. Ingat, yang mengangkat dan menempatkan orang sebagai gembala itu bukan dirinya sendiri. Betul. Kayak saya nih, kami. Aku nih lulusan sarjana ilmu politik dalam negeri. Saya ahli dalam membuat undang-undang. Saya terkenal dengan kepiawaian saya dalam berorganisasi. Tapi siapa sangka ternyata seiring dengan berjalannya waktu, saya dibawa Tuhan untuk menggembalakan di GBI El Miracle Menara Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Mau nolak? Ya mau dong. Saya kuliah dengan nilai terbaik itu kan artinya itu pilihan saya. Tetapi ketika Tuhan tetapkan saya untuk menjadi gembala, saya nggak bisa nolak. Saya harus ikut apa yang jadi maunya Tuhan. Makanya ada lagunya. Apa itu? Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Pecah suara. Aduh. Ku lepas semua. Saya bagian lirik kayak munculin lirik ya. Saya bagian munculin lirik. Ada satu kata-katanya yang pas banget. Ku lepas semua haku untuk mengenal kehendaknya di hidup kita. Jadi siapapun jadi gembala itu adalah proses panggilan pribadi dia kepada Tuhan. Sorry to say, gembala-gembala besar yang saat ini kita kenal juga nggak sepenuhnya kok lahir dari murni hasil didikan sekolah Alkitab. Seperti Opa Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Beliau adalah seorang pengusaha.
Wah, saya baru tahu. Bapak Pendeta Johan Handoyo. Beliau juga adalah sebuah profesional, seorang Ya. profesional. Maaf ya Om Johan. Dia adalah seorang profesional. Terus ada lagi yang terkenal lagi adalah ya banyak sih ya. Tapi dua itu yang paling mencolok. Artinya gini, untuk menjadi gembala, untuk menjalani panggilan, itu adalah hasil keputusan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi nggak nutup kemungkinan loh, memang ada orang-orang yang dipersiapkan untuk sekolah Alkitab dan ujung-ujungnya menjadi gembala. Contoh Pendeta Ariel Setiawan, dia tuh salah satu gembala di GBI Jagakarsa tuh ya. Dia tuh sekolah Alkitab tuh karena dan akhirnya jadi gembala sesuai passionnya kan. Terus ada lagi pendeta Itu bukan karena bapaknya gembala. Yohanes Nahua, bukan, almarhum Yakub Nahua, seorang putra dari Titawai, Ambon, yang pergi merantau ke Jakarta sekolah Alkitab, akhirnya jadi hamba Tuhan. Ya semua orang menjadi hamba-hambanya Tuhan itu, dan khususnya gembala ya berjalan sesuai dengan panggilan pribadi. Itu sih Kandi kalau ngomongin soal gembala. Tapi ini kan baik lagi nih. Saya masuk ke mode jemaat yang duduk di parkiran, bangku paling belakang. Nah, tadi mengenai gembala atau CEO ini, memang ada rasa gembala, rasa CEO banyak. Nah, ini lebih ke arah mindset sih ya, mindset si orang pemimpin ini. Jadi kembali yang tadi saya ngomong itu, kalau waktu saat ada satu pertumbuhan gereja lain, ya gereja baru satu tempat, rata-rata yang punya pemikiran seperti perusahaan, dia akan rata-rata menolak dengan keberadaan pelayanan di tempat itu yang lain gitu kan, karena dia merasa saingan nih. Nah itu kan kadang-kadang kan jiwa pengusaha itu memberontak kayak, wah nih gereja ini saingan nih, jangan-jangan dia cuma mau ini nih, mau nyaingin saya, atau mau butuh uang kali segala macam. Terus jemaat dijadikan aset. Nah ini juga kan salah satu yang menjadi masalah kalau gembala mempunyai mental seperti seorang CEO. Nah itu kalau dari sudut pandang bangku jemaat yang duduk paling belakang. Ada tanggapan nggak mungkin? Bapak gembala. Bapak di sini. Iya, bapak kan gembala. Saya pegang multimedia doang di gereja. Ya sebenarnya pada intinya begini loh Pak Romel. Kenapa pada akhirnya orang merasa gembala kok seperti rasa CEO? Ya karena gembalanya nggak mempersiapkan orang. Apa-apa diatur sendiri, apa-apa dikerjain sendiri, apa-apa diputuskan sendiri. Dan pada akhirnya jadi kelihatan kayak kejar target. Kayak pembukaan outlet baru seperti Indomart, atau Alfamart, udah lewat semua tuh mereknya udah tersebut ya. Iya. Tapi kalau gue mau nanya, kalau kalian berdua kan gembala nih. iya. kamu megang apa sih? Vape ya? Vape apa? Dituduh. Lagi mau dituduh. Saya dituduh. Kalau vape kenapa gue isep dari tadi? Udah ada asap-asap ya. Iya. Namanya jemaat paling belakang. Enggak. Kotor otaknya. Enggak, lu kan Bullying aja ya kan. lu kan lu duduk di depan, suka ngomongin yang belakang juga lu. Ya, Ada circle gosip gembala. Namanya gospel. Gosip. Pelayanan. Oke, gue mau nanya, kalian kan gembala nih ya. Kalau sekarang indikator keberhasilan sebuah gereja itu sekarang dilihat dari apa? Kalau kayak kalian lah sebagai gembala. Gereja kalian berhasil nih gitu. Atau ada seperti itu nggak? Kebetulan saya baru bertobat soal hal ini. Saya adalah gereja perintisan yang baru jalan 2 tahun 6 bulan. Lalu karena saya berada di tengah kota besar dan dihimpit oleh gereja-gereja besar, saya pernah merasa bahwa pelayanan yang saya lakukan ini adalah pelayanan yang gagal. Karena secara jumlah tidak besar, secara kredit tidak banyak. Tetapi beberapa waktu lalu saya sempat mendapatkan
teguran dan peneguhan dari seorang sahabat bahwa jangan pernah gunakan kirbat orang lain untuk kapasitas diri kita sendiri, gitu. Jadi standar gereja yang disebut berhasil tuh apa? Nggak ada standar khusus, karena kalau cuman melihat fasilitas, melihat pelayan, melihat kemewahan yang ada, itu semua semu. Tetapi buat saya pribadi, standar gereja yang berhasil adalah gereja yang berhasil memberikan kaderisasi, melayani, dan bisa membawa jiwa berjumpa dan bertemu dengan Kristus. Benar. Betul. Ya, Bapak, kalau Bapak Benihil. Oh, ada ni Ulang ya? yuk. Benihil. Dipercepat. Benihil. Ya. Pak, Kalau saya ya, sebagai standarisasi gembala juga. berhasil ya. Ya, saya setuju dengan Pak Steven. Memang sebenarnya kan seperti yang saya bilang di awal, kadang-kadang banyak orang menilai itu dari jumlah, Fasilitas, ya kan, kayak kemewahan. kan kalau tadi Pak Steven bilang saya bergereja di kota besar, ya kan. Kalau saya gereja di ujung Berung, ya kan, jauh gitu. Ngomong-ngomong di mana sih Pak gerejanya? Jonggol kan dari episode Jonggol. Maksud saya padahal kan dia pas saya paji begitu dia promosiin dari Iya. Blast Community beralamat di Jonggol, tapi dia merasa itu hidaan, Nggak pede. nggak pede. Nggak pede. Di mana sih Pak? Di Jonggol. Ini marah banget gitu Jonggolnya. Justru saya bangga loh. Oh, bangga ya, puji Saya Tuhan. bangun pagi. Di mana? Setiap hari kalau orang Jakarta, ya kan, mau ke puncak keluar biaya tunggu weekend. Saya buka, wah, gunung, ya kan. Wih. Lihat kiri, sawah. Sawah, lihat kanan. Pohon pisang, bawah biawak. Ya kan begitu. Rawar. Udah gini aja. Rawa-rawa gerejanya ternyata. Gitu. Jangan-jangan perpuluhannya masih pisang di sana ya? Betul sekali. Tapi saya bersuka cita. Memang harus begitu, ya kan? Nah, jadi kalau standar berhasilnya, kalau dulu kan orang bikin kuantiti tempat bagus segala macam. Persembahan. Iya, persembahannya gede gitu-gitu. Kalau saya berpikir enggak lah. Karena gini loh, pengembalaan itu pengabdian seumur hidup. Ya, saat kita ada panggilan Tuhan menjadi gembala, bukan mencari validasi manusia supaya kita bilang, wah kita hebat, kita bagus, khotbahnya bagus, keren, mantap. Yang hanya berhak memvalidasi kita ya hanya Tuhan. Jadi kita ngapain cari pengakuan manusia? Jadi kalau buat saya pribadi melayani itu, standar kesuksesannya apa? Sampai orang yang kita layani bisa melayani orang lain lagi. Nah itu aja sih. Benio, dahsyat. Nah, Oke. Pak Romel, ada nggak sih hukumnya orang lagi pelayanan, tapi satu tim pelayanannya nonton video Putri Indonesia campaign? Hukumnya apa ya? Kenapa? Maksudnya gimana? Saya tiba-tiba ngeliat. Orang lagi pelayanan di mana? Iya, pelayanan. Tapi ada satu yang nonton video campaign Putri Indonesia. Oh iya. Gimana ya? Nah, biasa hukumnya ya? itu bahasa hukumnya rajam. Anjir. Baru ngomongin kasih rajam. tapi kalian setuju nggak kalau kalian sebagai gembala ya, kalau gereja itu sebenarnya memang harusnya dibangun secara profesional? Aku Ya dua-duanya kan kalian gembala nih. statement aku dari awal setuju. Setuju. Dikelola, Dengan profesional. bukan culture. Kalau Bang Romel? Beniul. Setuju. Ya memang harus profesional tapi bukan dalam arti benar bukan culture itu maksudnya bukan dengan secara kayak sistem perusahaan banget gitu. Pokoknya target harus begini terus marah-marah, terus kejar-kejar sampai orang tuh melayani bukan dari melayani dengan sukacita lagi, tapi melayani di dalam tekanan. Nah, ini yang menjadi salah. Nah, gimana cara ngebangun sistem gereja yang profesional tapi nggak nyiptain jarak yang antara mimbar sama bangku jemaat gitu. Karena kalau udah profesional biasanya kan kaku ya. Gitu. Nah, kalau gembala kan harusnya nggak kaku karena gembala kan sebagai bapak yang harusnya dekat sama anak-anaknya gitu. Tapi kadang kalau udah profesional kaku. Mungkin kayak statementnya Bang Romel juga ketika yang tadi di awal dibilang kalau jemaatnya nggak kenal sama
gembalanya karena saking saking jarak kunjungnya atau saking berjaraknya. Tapi kan kadang-kadang gereja profesional kan memang begitu tuh. Ada gembala-gembala komsel yang turun ketika kunjungan, memang ada tim kunjungannya gitu. Jadi banyak jemaat yang nggak kenal sama gembala paling atasnya nih gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana tuh cara nyiptain profesionalitas tapi nggak bikin jarak yang lebar sama mimbar sama bangku jemaat? Aku sih gak punya wewenang untuk jawab pertanyaan ini Kandi, karena aku kan masih perintisan ya. Belum melakukan profesionalitas itu 100%. Mungkin yang berhak menjawab pertanyaan ini adalah teman-teman seperjuanganku yang gerejanya sudah atas sistemnya. Tapi kalau tadi kata Kak Andi, bagaimana supaya tidak menciptakan jarak antara jemaat dengan gembalanya dengan kalimat profesionalitas. Lagi dan lagi ya, gembala harus hadir dan dirasakan kehadirannya oleh jemaat. Itu juga yang membuat aku bertobat. Bahwa aku pikir gereja itu harus penuh dengan target, achievement, dan juga terpenuhilah kebutuhannya. Sampai-sampai di satu kali ada hamba Tuhan yang negor saya bahwa mereka memilih bergereja di tempat saya bukan karena tidak ada tempat ibadah yang lebih baik, tapi mereka memilih datang beribadah ke gereja GBL mereka karena mereka bersedia dimuridkan dan dibina oleh saya sebagai gembalanya. Saya bertobat. Dari tadinya saya sering undang hamba Tuhan dari luar dalam rangka promosi, menarik perhatian orang-orang, dan saya hampir jarang khotbah di tempat saya sendiri. Sampai ada sahabat baik saya, mungkin dia kalau nonton ini dia tahu, dia senyum-senyum kan. Dia WhatsApp ke saya, dia bilang gini, saya kecewa kenapa di hari-hari besar keagamaan Kristen bukan gembala yang khotbah. Karena yang dibutuhkan kan kehadiran gembala. Tetapi karena saya berpikir ada yang lebih baik, biar bisa narik massa, biar bisa narik animo, biar bisa nambah jemaatnya kalau pendetanya tuh lebih terkenal dan lebih charming. Tapi ternyata itu salah. Yang betul adalah ketika mereka mau beribadah di tempat kita, memang mereka bersedia untuk dibina dan menerima kita sebagai pemimpin rohaninya. Nah, makanya semenjak detik itu saya bertobat, dan sekarang saya berusaha untuk hadir di tengah-tengah jemaat saya menjadi figur gembala yang bukan sekadar punya profesionalitas mengatur manajemen gereja dengan baik, tetapi saya juga mau jadi gembala yang juga hadir di saat anak-anak, domba-domba dan jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya merasakan kehadiran saya. Gitu. Ya, kalau saya pribadi untuk kedekatan dengan jemaat itu wajib dan kudu mesti ya. Karena gini, namanya kita panggilan gembala. Gembala itu dipercayakan Tuhan untuk menjaga ini kawanan domba. Makanya saya lebih suka sebenarnya sih dengan analogi saya itu yang pernah saya dapatkan itu, saya sebagai anjing gembala, Pak. Memang gembala sejati itu Tuhan Yesus, tapi sebagai punya tanggung jawab gitu. Jadi saya tahu ini memang jemaat bukan punya saya nggak bisa ngekang, tapi bagaimana saya harus tetap menjaga mereka supaya mereka tetap di track apa yang Tuhan mau, apa yang si gembala utama itu mau, gembala kepala itu Tuhan mau dalam kehidupan setiap jemaat. Nah, gimana gembala bisa punya kepekaan kalau dia sendiri nggak pernah mau tahu tentang jemaatnya? Nah, makanya kita harus lepaskan dulu gap-gap kayak pemikiran kuno yang mungkin gembala nggak boleh langsung di WA langsung nih, mesti ada sistem dulu nih. Ini. Kalau saya pribadi begini, saya itu kalau buat saya pribadi saya nggak masalah selama kan mungkin ya masih segelintir lah sama perintisan kan. Memang nanti kalau misalnya mungkin sudah lebih besar lagi beda sistemnya, tapi jangan tetap hilangkan esensi kalau gembala itu harus mau mengenal jemaat. Jangan sampai ada batasan gitu antara gembala dan jemaat. Nah, ngomongin profesionalisme di sebuah gereja, tadi bilang jangan jadi kultur. Harus jadi apa tadi? Boleh. Profesionalitas itu boleh. Ya, tapi jangan dijadikan kultur kan. budaya. Ya, budaya ya. Tapi ngomongin profesionalisme, sistem KPI dalam pelayanan itu sehat nggak kira-kira? Apa? Sistem apa? KPI, Key Performance Indicator. Jadi kayak kalau perusahaan kan
misalnya kayak penjualan, misalnya kayak di kantor penjualan kita harus 100 juta tahun ini gitu-gitu. Nah kalau di dalam gereja kalian harus nggak kayak tahun ini harus ada 50 gitu-gitu target gitu-gitu. Kalau saya pribadi ya dulu ya. Kalau saya pribadi sebagai perintisan yang dijonggol, ya. Kalau kata orang tempat jin buang cucu. Tapi saya bersyukur. Bukan buang anak bukan loh. anak lagi, buang cucu. cucu. Bahkan kayak cicit. Tapi saya masih bersyukur ya kan, jonggol ini kota berkembang sekarang dan memang satu hal percayakan di situ ya kita harus lakukan dengan setia. Kalau masalah target, kalau buat saya pribadi nggak ada salah dengan orang yang memasang target. Teman yang menjadi salah kalau memang target itu udah menjadi suatu acuan yang memang nggak boleh ditawar harga mati. Pokoknya kalau misalnya setahun ini nggak sampai target, habis itu pengerja dimaki-maki. Nah itu yang menjadi salah. Kembali lagi target pelayanan itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Udah itu aja. Jadi boleh punya target, punya impian boleh, tapi selaras nggak impian kita dengan apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kita mau kerjakan dalam pelayanan kita hari-hari ini? Gitu sih. Bapak Uncle Stephen? Nggak ada. Super sekali. Super sekali. Super Mario Bros kali. Teret. Baik. Kalau dibilang pelayanan itu harus ada key performance indicator. Yesus pun datang ke dunia punya key performance indicator. Apa sih KPI-nya Yesus? Yaitu dia berkata bahwa aku datang bukan untuk orang yang sehat, tapi aku datang untuk orang yang sakit. Itu key performance yang pertama. Yang kedua, aku datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tetapi aku untuk menyempurnakannya. Ya, itu nomor 2. Dan yang ketiga, aku datang bukan untuk bahkan Yesus datang Roma 5 ayat 8 tuh menebus setiap manusia di saat mereka masih berdosa. Itu tuh KPI-nya Tuhan loh. Itu KPI. Dan waktu dia diikutin di dalam kitab Matius ya, ada 2 kali kejadian Yesus itu diikutin oleh para followersnya. Sehingga ada kejadian 5 roti 2 ikan dan 7 roti dengan ikan kecil-kecil. Yang kasih makan 5.000 orang laki-laki, yang kedua 4.000 laki-laki. Dan dia itu memberikan KPI kepada murid-muridnya, yaitu apa? Kasih makan. Gitu. Dia ngasih KPI itu kan adalah target dan perintah. Nah, Tuhan itu juga punya target. Makanya dia cuma 33 tahun. Dan sepanjang 33 tahun itu dia melakukan KPI-nya untuk memberitahukan tentang kerajaan Allah dan kematian dan kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Key performance-nya Yesus di muka bumi ini apa sih? Supaya semua orang yang tidak tahu dia jadi tahu dia. Makanya ketika dia naik ke sorga, dia mencurahkan Parakletos, penolong yang lain yaitu Roh Kudus. Tujuannya untuk apa? KPI yang diberikan kepada dia itu harus terus berlanjut oleh para pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepada dia. Jadi kalau di gereja pakai KPI boleh nggak sih? Boleh. Harus nggak? Harus. Evaluasi yes, diskriminasi no. Betul. Semua gereja itu kalau punya program bagus, tapi kan selalu kurangnya di evaluasi dan controlling serta monitoring. Jadi seolah-olah mimpinya gede, visinya besar, tapi karena nggak ada monitoring, nggak ada mentoring, nggak ada controlling, jadi seolah-olah visi yang besar itu hanya menjadi sesuatu yang angan-angan saja. Nah, peran pemimpin di dalamnya tuh seperti apa? Ya harus mengencourage timnya agar visi besarnya itu dapat tergenapi atau tercapai. Tetapi balik lagi, pokoknya gak boleh ada intimidasi. Ingat, kita tuh disebut gembala. Gembala yang baik mendengar suara domba-dombanya. Jadi kita gak boleh ada intimidasi. Marah boleh gak? Ya untuk memberikan pecutan agar tetap on the track, saya setuju. Marah diperbolehkan, marah-marah nggak boleh. Ambisi oke. Ambisius nggak boleh. Ini pertanyaan saya terakhir.
korelasinya dengan profesionalisme gembala dan profesionalisme ya. Profesionalisme jelas ngomongin masalah target gitu-gitu ya. Gitu. Gembala juga tadi bilang ternyata jadi gembala juga boleh ada target gitu. Karena tuntutan dari Alkitab supaya menjadikan semua bangsa muridku itu adalah turunannya ke gembala-gembala juga ya. Nah, kira-kira ini pertanyaan saya terakhir, apa tanda sebuah gereja akan berubah atau sudah berubah menjadi sebuah korporat? Woi, ini mengerikan ya. Ini nyambung sama yang di awal tadi, banyak gereja jadi cabang dan lain-lain ya. Bahkan Pak, Apa tanda gereja mulai berubah menjadi korporat? Atau sudah bahkan. Gini ya, kalau saya pribadi, kita lihat aja dari sistem kepemimpinannya. Kan nggak salah soal sistem tadi kita bahas, tapi yang menjadi salah tuh kalau sistemnya itu yang tadi saya tuh sudah jelaskan, itu bukan lagi kita melayani dengan sukacita gitu ya, tapi kita melayani di dalam tekanan. Tekanannya kenapa? Aduh, kalau saya nggak lakuin ini, nanti gembala saya marah nih. Aduh, kalau saya salah nih targetnya, aduh nanti bapak gembala marah nih gimana? Jadi setiap datang ke gereja yang ada ketakutan, bukan sukacita lagi melayani Tuhan. Kalau buat saya pribadi, gembala yang baik atau gereja yang sehat adalah di mana gereja yang encourage atau memberikan semangat kepada setiap pelayannya, pengerjanya itu visinya itu hanya fokus kepada apa yang Tuhan inginkan kerjakan, amanat agung lah gitu intinya. Tapi bukan seperti kayak target-target yang istilahnya hanya sekedar apa dia punya nama untuk menaikkan brand tertentu atau komunitas tertentu atau untuk menaikkan nama si pemimpinnya ini. Ini yang sering terjadi gitu. Kayak misalnya cabang, kita harus buka cabang sekian untuk apa? Nama kita semakin dikenal orang. Nah, ini udah salah nih. Harusnya kan nama Yesus yang harus dikenalkan. Itu sih yang udah ciri-ciri udah seperti perusahaan. Kalau dia mulai sistemnya itu udah kayak, iya dong, kamu kan bawahan, ya kan? Harusnya kamu yang kerja, saya hanya tugasnya sini melatih, atau hanya saya tugasnya sini merintah aja. Pokoknya sistem bos lah, gitu. kapan gereja akan menjadi korporat dan mungkin sudah menjadi korporat? Saat orientasinya bukan lagi jiwa-jiwa, Betul. tetapi orientasinya adalah untung rugi. Itu yang pertama. Betul. Dan yang kedua, kapan hal itu dapat terjadi? Saat motivasi, visi, dan cara pandang sudah berubah. Yaitu yang benar harusnya adalah kualitas akan menghasilkan kuantitas. Ya, betul. Gitu. Dan kualitas itu harus linear dengan kuantitas. Nah, tetapi saat fokusnya bergeser, hanya fokus pada kuantitas, nggak berkualitas juga nggak apa-apa. Nah, itu sudah salah, motivasinya sudah melenceng. Betul. Kira-kira ada nggak gereja-gereja yang seperti itu sudah terlihat? Nggak usah sebutin brandnya, tapi perilakunya gitu. Udah banyak, bahkan saya sempat ada di satu circle yang kayak gitu, sampai akhirnya saya menemukan panggilan Tuhan ini seperti tadi Pak Steven ceritakan. Saya juga ngobrol sama beliau waktu pertama kali saya mau melangkah ini, yang salah satu yang jorokin saya ya ini hambanya ini. Saya berpikir waktu itu saya ada satu tempat yang dimana saya melayani, ini kok udah benar kata Pak Steven, fokusnya udah bukan jiwa lagi, fokusnya bagaimana gembala nggak boleh disentuh, gembala nggak boleh disinggung. Dia kalau nggak suka sama satu jiwa, cut, nggak usah dikasih pelayanan, nggak usah dia apa. Jadi nggak ada namanya. Terus udah gitu kalau misalnya butuh jemaat butuh satu bantuan kritis segala macam, dia harus isi KKJ dulu. Jadi sistemnya kayak mesti anggota nih. Padahal nggak harus begitu kan. Kita kalau bisa menolong ya kita tolong apa yang kita bisa lakukan. Itu sih kalau buat saya pribadi. Ada? Enggak. Puji Tuhan kalau begitu. Iya. Karena saya masih percaya gereja Tuhan kalau bisa sampai berdiri, artinya ada kehendak Tuhan di dalamnya. Kalaupun sampai salah, mungkin salah oknumnya. Tapi pekerjaan Tuhan nggak pernah salah. Amin. Apakah hamba Tuhan yang nggak peka dapat
menghalangi kuasa Tuhan, enggak. Tuhan pasti akan membela pekerjaannya. Amin. Cuman kalau memang ada orang-orang yang punya oknum-oknum yang punya pemikiran, bahkan bukan memprofesional, membuat gereja seolah-olah profesional padahal telah bergeser dari nilai-nilainya sebagai gereja. Lebih baik bertobat. Karena jangan sampai kita jadi hamba-hamba Tuhan yang seolah-olah sudah melakukan banyak pekerjaan dan pelayanan untuk Tuhan, padahal Tuhan tidak merasa bahwa itu adalah pekerjaan dan pelayanan buat Tuhan. Itu hanya untuk kedagingan, kesenangan, dan kepamoran kamu. Jadi kalau dikatakan ada atau tidak, saya sampai hari ini akan tetap berkata tidak, karena Tuhan tidak pernah salah membangun gerejanya. Tapi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, segeralah bertobat. Iya, hari ini di awal kita ketawa-ketawa ya, ternyata tidak nyangka di akhir kita serius sekali. Endingnya serius ya. Ternyata ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang menganggap ada yang menganggap tidak. Ya kalau teman-teman punya pendapat sendiri, komen di bawah. Komen di bawah, atau mungkin teman-teman mau cerita kalau wah gembala gua rasanya gembala, atau teman-teman yang pelayanan terus ngerasa kayak gembala gue kayak bos banget nih. Nggak apa-apa, kita tulis berbagi, kita berbagi kisah gitu ya. Oh ya, satu hal lagi apa nih ciri-ciri CEO apa bukan? Gembala nih, kalau buat saya pribadi ini terakhir. Jadi gembala itu saat kalau misalnya kritiknya pun membangun ya teman-teman, kritik secara sopan, membangun yang untuk kepentingan pekerjaan Tuhan atau kerajaan Allah. Kalau dia nggak anti kritik, nah itu udah dipertanyakan. Gembala atau CEO, terserah teman-teman, balik lagi. Uncle Stephen ada closing statement? Apapun kondisi gerejamu hari ini, manusia bisa salah, tapi pandang saja kepada Tuhan, luruskan motivasimu, setialah sampai akhir. Setialah sampai akhir. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan itu bisa jadi berkat buat teman-teman semuanya. Apakah balasan? Saya Andi, saya Romen, dan Uncle Stephen. Kami pamit. Tuhan Yesus memberkati. Setialah sampai akhir. Bye.